Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah anugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat zahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah, pada sore menjelang maghrib ini Ustaz Jaka Thorik ingin kultum kuliah 7 menit di awal Ramadan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan berbagai macam limpahan-limpahan cahaya maupun rahmat, maupun itu yang menjadi bekal kita untuk di akhirat. Pada kesempatan kultum di awal Ramadan ini, Ustaz Jaka Thorik akan membawakan kultum apa itu arti torekoh, apa gunanya torekoh, endingnya belajar torekoh itu apa. Torekoh itu sendiri sebagaimana di dalam Al-Quran surat Jin ayat 16 Allah berfirman, walawistaqamu ala fariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Bila mana mereka istiqomah menjalankan syariat yang suci dan berjalan di torekoh yang mulia, niscaya kami akan anugerahkan kepada mereka rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Amin ya robbal alamin. Ini adalah dasar dalil tentang torekoh. Torekoh itu apa sih? Torekoh secara bahasa artinya jalan, metode, cara. Itu torekoh secara bahasa. Kemudian secara istilah orang sufi, torekoh itu perjalanan ruhani seseorang untuk menuju Allah, harus dibimbing oleh seorang wali mursyid atau syekh mursyid. Ya, dalam bimbingan menuju Allah, usul kepada Allah tersebut, rohani seseorang harus ada bimbingannya, yaitu guru mursyid atau syekh mursyid, nama gurunya di dalam istilah torekoh. Jadi torekoh itu secara istilah perjalanan rohani seseorang menuju Allah. Rohani, perjalanan rohani seseorang menuju Allah, berarti rohani tersebut harus ada yang bimbing. Yang ngebimbingnya adalah syekh mursyid, walia mursyid. Dalam toreko itu harus ada talqin baiat zikir. Talqin itu tuntunan, bait itu janji setia seorang murid terhadap gurunya untuk mengamalkan ajaran torekoh yang diijazahkan oleh gurunya. Toreko itu berbagai macam. Di antaranya adalah toreko Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Pendirinya adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Yang metode pelajarannya zikir talqin baiat zikir, yaitu zikir jahar, zikir hopi, zikir siri, khotaman, bulanan, yaitu manakiban.
Kemudian Syekh Ahmad Khatib Sambas diteruskan oleh Syekh Abdul Karim Tanaro Banten. Sama metodenya, zikir jahar, zikir hopi, zikir siri, khotaman, manakiban. Diteruskan lagi oleh Syekh Solihun Benteng, pembawa torekoh dari Banten ke Bogor, ke Ciampea Bogor adalah Syekh Solihun Benteng. Metodenya sama, zikir jahar, zikir hopi, zikir siri, khotaman, manakiban, tawasulan. Kemudian diteruskan oleh Abah Khair Lio Jambu, torekoh dari Wanak Sabadia. Akhirnya dari Ciampea Bogor pindahlah ke Lio Jambu. Lio Jambu, daerah Sadeng. Dikembangkan oleh Abah Khair, metodenya sama, zikir jahar, zikir hopi, zikir siri, khotaman, manakiban dan tawassulan. Kemudian dituliskan oleh Syekh Abdurrahman. Sampailah dari Lio Jambu ke Cibuntu Bogor, Ciampea. Dengan metode zikirnya jahar, hopi, siri, khotaman, bulanan. Kemudian ada tawassulan. Kemudian ada hirqoh sufiyah yang dikembangkan oleh Syekh Abdurrahman, mursyid yang 38, Abah Khair mursyid yang 37, Syekh Solihun mursyid yang 36, Syekh Abdul Karim Tanarbanto mursyid yang 35, dari jalur Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah, itu torekoh. Kemudian apa sih fungsi torekoh itu? Fungsi torekoh tidak lain seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah mengajarkan kalimat thayyibah, hadirin, netizen dimanapun berada, jamaah YouTuber Jakarta Torik 116 dimanapun berada, fungsi torekoh, fungsi bertorekoh tidak lain adalah untuk membersihkan hati, mensucikan jiwa, dan untuk usul kepada Allah. Itu yang disebut torekoh sufi, itu tahali, tajam. Tahali adalah mengosongkan diri dari hal-hal yang jelek, dari sifat-sifat madhumah. Tahali menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang baik, tajali, terbuka. Jadi fungsi bertorekoh itu yaitu membersihkan hati, mensucikan jiwa untuk husul amal-amal kita, husul kepada Allah. Nah, itu tujuan daripada bertorekoh. Dan bertorekoh itu hukumnya fardu ain, wajib. Karena setiap orang syariat, kullu syariatin muqayyadatun bil hakikat. Setiap yang namanya amal syariat harus dikuatkan dengan amal hakikat. Nah, kalau tidak dikuatkan dengan amal hakikat, maka ghairu makbul, amal yang gak diterima, saudara. Makanya wajib syariat, torekot, hakikat, marifat. Jadi syariat harus berhakikat, hakikat harus bertorekoh. Syariat, torekot, hakikat, marifat. Kemudian kalau seandainya orang syariat tidak bertorekoh, maka amal-amal yang ghairu makbul, nggak diterima tuh. Karena syariat doang jasad. Kemudian kullu hakikatin, hakikat, setiap hakikat muqayyadatun, diikat dengan syariat. Orang yang udah sampai hakikat tanpa syariat apa? Ghairu mahsul. Dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Nah, pada kultum kajian, kultum lah katakan, kajian di bulan Ramadan awal ini itu bicara tentang torekoh. Torekoh itu apa? Tadi fungsinya apa? Sekarang endingnya torekoh. Ending daripada mempelajari torekoh apa? Ending dari pelajaran torekoh atau substansi mempelajari torekoh tidak lain membentuk insan kamil mukamil. Menjadi insan kamil mukamil, menjadi manusia yang sempurna. Zohirnya, jasadnya bertorekoh, ruhnya pun dia suluk. Nah, jadi ending bertorekoh
dibentuk menjadi manusia yang sempurna, manusia insan kamil mukamil, yaitu menjadi manusia yang sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat. Di awal kultum Ramadan, di Ramadan awal ini, yaitu tentang makna torekoh secara bahasa, secara istilah, ya, kemudian fungsinya dan endingnya tidak lain menjadi manusia yang sempurna, insan kamil mukamil. Tapi semua itu bentuk insan kamil mukamil harus bermursyid, dididik oleh mursyidnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan puasa pertama ini kita mendapatkan anugerah dari Allah. Dan ingat, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan dia ihtisab, ikhlas karena Allah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal puasa kita pada hari ini termasuk yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita beri kesehatan, selalu istiqomah. Ingat, buat khusus mereka yang sudah bertorekoh, jangan lupa zikir jahar, zikir hopi, dan zikir sirri muraqabah. Selalu terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Raihlah di bulan Ramadan ini awal rahmah. Pertama adalah rahmah. 10 pertama rahmah. Ayo kita raih dengan zikir. Zikir jahar kita 165. Zikir hopi di 7 latifah, muraqabah ahadiyah mai akrobiyah. Mudah-mudahan itulah torekoh. Ya, torekoh itu jahar hopi siri. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika abtaru. Walhamdulillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.